Rahmawati sebagai Ibu Bella, Ibu Rina. Saya Syarifah Bulan sebagai Bella. Saya Vinkanya Drama Maulina sebagai editor. Di sebuah kota kecil, terdapat seorang ibu tunggal bernama Bu Rina yang bekerja keras sebagai pegawai toko untuk menghidupi anaknya, Bella, yang berusia 15 tahun. Bella, yang cerdas, mulai menunjukkan perilaku negatif seperti pulang larut malam dan bolos sekolah. Membuat Bu Rina merasa kewalahan dan gagal sebagai ibu. Bella merasa kesepian di rumah karena kurangnya perhatian dari ibunya yang sibuk bekerja. Suatu malam, ketika Bella tidak pulang, Bu Rina menyadari bahwa ia mungkin telah mengabaikan kebutuhan emosional anaknya dan mencari bantuan profesional di pusat konseling keluarga. Dalam sesi konseling, Bu Rina dan Bella menceritakan perasaan mereka kepada Ibu Dinda, konselor yang menggunakan pendekatan humanistik. Ibu Dinda membagikan pengalaman pribadinya sebagai orang tua tunggal untuk membantu mereka merasa lebih dimengerti dan terhubung, dengan harapan bisa memperbaiki hubungan mereka. Dalam sesi konseling ini, konselor bercerita tentang pengalamannya sebagai orang tua tunggal, sama seperti Ibu Rina dan Bella yang juga mengurus anak sendiri. Anak konselor dan Bella sama-sama berusia 15 tahun. Konselor juga pernah mengalami masalah komunikasi dalam keluarga, tapi akhirnya bisa menyelesaikannya dengan baik dan saling memahami. Cerita ini dibagikan agar Ibu Rina dan Bella merasa lebih dimengerti dan termotivasi. Baik, terima kasih Bu Rina dan Bella sudah bersedia hadir bersama di sesi hari ini. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah untuk kalian hadir di sini, tapi dengan kalian hadir di sini menunjukkan bahwa kalian berdua itu saling peduli. Saya agak tahu bahwa harus bilang apa. Jadi saya tuh dapat laporan dari Bu Rina Bella kalau Bella ini sering bolos, keluar sama temennya Bu. Nah ini saya tahu menghadapi Bella ini gimana lagi. Baik Ibu, saya tahu ini bukanlah hal yang mudah. Nah, tapi kita di sini itu tidak perlu buru-buru untuk langsung bercerita. Saya sangat menghargai Ibu. Nah, di sini kita bisa menciptakan ruangan yang aman dulu, nyaman satu sama lain, agar kita itu bisa memahami satu sama lain. Saya capek, saya kerja keras buat Bella, tapi Bella ini malah jadi nakal kayak gini Bu. Saya capek sama mama selalu bilang katanya semuanya buat aku, tapi mama nggak pernah ada buat aku selalu sendirian di rumah. Baik, untuk Bu Rina dan Bella, di sini saya tahu kalian merasakan sakit dan bingungnya kenapa kalian berdua sekarang tuh. Nah kalian berdua merasa yang satu Bu Rina merasa tidak dihargai, yang Bella merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Mari di sini kita bisa saling menghargai satu sama lain, saling mendengarkan satu sama lain, tidak saling untuk membela diri, tapi saling mengungkapkan isi hati dan saling memahami dan mendengarkan. Saya paham seringkali sebagai orang tua kita merasa bingung dan tidak siap ketika anak kita tuh tiba-tiba berubah Ibu Rina. Tapi boleh saya tahu menurut Ibu sendiri apa yang terjadi antara Ibu dan Bella akhir-akhir ini? Saya kerja dari pagi sampai malam Bu. Nah, saya kerja keras ini cuma buat Bella, di masa depan Bella, yang masa depannya cerah. Kalau Bella ikut temennya gini, ya saya nggak tahu saya harus gimana. Baik Ibu pasti ingin yang terbaik dan Ibu berjuang sangat keras. Saya bisa merasakan hal itu. Nah kalau boleh tahu, bagaimana hubungan Ibu dan Bella akhir-akhir ini? Apakah ada sempat waktu untuk bersama? Saya sibuk dan malamnya itu juga udah capek. Saya ini berjuang keras ini buat Bella. Saya kerja gak main-main Bu. Bukan? Mama itu emang selalu sibuk, nggak pernah nanya aku gimana. Tiap hari cuma marah, komen, tapi nggak pernah tuh benar-benar dengerin aku. Kamu itu kenapa sih kok jadi kayak gini? Biasanya kan gak gini. Sekarang sering bolos, sering bohong. Saya tahu
tahu ini sangat emosional untuk kalian berdua. Mungkin untuk saling mengenalkan satu sama lain, Bu Rina dan Bella bisa minum terlebih dahulu dan mengenalkan diri satu sama lain. Di sini kita bisa saling mendengar dan bisa untuk saling berbicara satu sama lain antara hati dan ke hati. Nah, Bu Rina, kalau boleh saya tahu, kapan Bu Rina membayangkan kembali momen terakhir bersama Bella? Momen terakhir saya sama Bella itu waktu dia sering cerita tuh masih kelas 4 SD. Dia masih ceria, sering cerita gitu. Tapi sekarang gak pernah cerita lagi. Saya tahu Bu Rina itu terdengar sangat menyedihkan, kehilangan kebencanaan atau hubungan satu sama lain tentu membuat kita tuh merasa kosong. Dan Bella, apa yang kamu rasakan ketika mama tidak lagi mendengar cerita-cerita? Ya udah, aku juga males cerita. Kalau sama mama juga gak bakal dengerin. Ya udah, aku cerita aja sama temen. Lebih nyambung nggak sama temen? Ya jelas, cerita sama temen lebih nyambung. Agak mau keluarnya sama mereka terus, gak perlu lagi. Saya tahu Bu Rina, mungkin Bu Rina merasa kecewa, mungkin juga takut karena Bella berubah dari hari ke hari dan semakin jauh dari Bu Rina. Dan Bella, saya juga dengar kamu merasa tidak terlihat dan tidak terdengar bahwa berdua sebenarnya sedang saling mencari, tapi jalurnya memang tidak bertemu satu sama lain. Aku nggak pengen apa-apa kok. Mama sibuk. Ya udah, aku juga bisa kok urus diri aku sendiri. Kalau saya boleh jujur, ya, di sini saya melihat seorang anak Bu ya, Bu Rina, yang merasa dirinya tuh tidak diperhatikan lagi, tidak didengar lagi, dan sangat-sangat merindukan sosok seorang ibu. Tapi dikarenakan seringnya kecewa, jadi memilih untuk menutup dirinya sendiri. Nah, dan saya juga melihat seorang ibu yang terlalu lama menahan perasaannya sampai tidak tahu lagi harus mulai dari mana. Saya cuma pengen bilang gak kayak saya dulu. Saya juga dulu ditinggal sama orang tua saya, sibuk kerja. Jadi saya cuma pengen Bella bahagia, terpenuhi kebutuhannya. Terima kasih sudah mendengar sedikit. Saya tahu ini hal yang memang tidak mudah yaitu apa ibu pernah menyampaikan hal itu ya? Saya pikir Bella sudah cukup besar dan saya pikir juga Bella sudah mengerti. Mama nggak pengen bilang apa-apa sama aku pikir aku nggak penting buat mama. Baik itu. Begini saya jadi teringat anak-anak saya berusia sekitar 15 tahun juga. Waktu itu saya juga sangat sibuk bekerja dan posisi saya juga seperti Bu Rina yaitu single mother. Saya juga merupakan tulang punggung keluarga juga dan sekaligus membagi waktu diri saya kepada adik saya juga. Nah, saya pikir dengan saya itu bekerja keras, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi suatu malam saya menemukan yang saya butuhkan itu cuma mama gitu. Nah, saya butuh mama itu ngobrol sama adik walaupun cuma 10 menit atau 15 menit aja setiap hari dilakukan. Walaupun itu terkesan waktunya itu sangat sedikit, tapi dia hanya butuh quality time atau ngobrol bersama, cerita hari kamu tuh udah ngapain aja. Dia tuh hanya butuh saya itu untuk lebih perhatian kepada dia. Dan dari situ saya sadar mungkin saya selama ini tidak benar-benar hadir menjadi sosok ibu yang mampu menjadi rumah untuk dia atau menjadi orang yang mendengarkan dia. Saya pikir dia sudah mengerti. Dan itu wajar kamu, tidak ada orang tua yang memang sempurna. Nah, kita semua belajar. Mungkin sekarang di sini, Bella, apa yang ingin kamu sampaikan ke mama dan selama ini kamu tuh mendam. Aku cuman pengen mama itu lihat aku, tanya aku gimana di sekolah, belum aku waktu sedih. Terus sekarang tuh lebih banyak
Ya emang aku ceritanya sama teman daripada ke mama, karena ya aku merasa mama pasti bakalan dengar. Baik, di sini saya lihat kalian saling sama-sama terluka, saling sama-sama kecewa dikarenakan kasih sayang yang belum tersampaikan satu sama lain. Nah, Bu Rina boleh nggak mulai dari sekarang itu bisa meluangkan waktu 15 menit saja untuk saling bercerita kepada Bella dan menanyakan apa aktivitas Bella selama sekolah. Walaupun itu hanya sekitar 10 atau 15 menit saja meluangkan waktu setiap hari tanpa ada gangguan hati, tanpa ada gangguan. Saya siap meluangkan waktu untuk Bella, tapi saya takut gagal lagi. Tidak apa-apa Bella. Nah di sini kan yang penting ibu ada dan Bella kamu pernah mulai terbuka. Kamu harus bikin membuka diri kepada ibu sendiri. Aku mau coba juga, tapi mama jangan marah ya sama aku. Biar nggak terus. Iya maafin ibu ya nak. Ibu terlalu fokus kerja, kamu kurang bahagia dan ibu akan lebih meluangkan waktu lagi untuk kamu. Baik, itu langkah awal yang luar biasa. Nanti di sesi berikutnya kita bisa belajar cara komunikasi yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya ingin ibu dan Bella saling mengakui bahwa kalian itu saling membutuhkan satu sama lain dan saling peduli satu sama lain dan masih butuh dan sayang. Hari ini memang bukan tentang menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh berdua, tapi ini tentang memulai kembali. Dan saya sangat menghargai keberanian kalian untuk hadir meski banyak kekecewaan yang disampaikan pada saat sesi ini. Di sesi selanjutnya kita bisa pelan-pelan belajar membangun ulang hubungan kalian yang sudah lama terputus, dan untuk di sesi selanjutnya bisa saling menghubungi satu sama lain dan cara komunikasinya lebih sehat. Iya, saya akan coba sama mama nanti. Aku juga bisa ya. Baik, apakah sesi konseling ini bisa kita akhiri apa sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan dari Dina dan Dina? Saya rasa sudah cukup. Kalau begitu saya pamit. Baik, mari saya akan Boleh. Ya. Pada pertemuan konseling kedua, Bella dan ibunya, Ibu Rina, kembali bertemu dengan konselor untuk melanjutkan sesi sebelumnya. Pertemuan ini difokuskan pada proses evaluasi dan tindak lanjut dari intervensi yang telah dilakukan. Konselor berperan sebagai fasilitator empatik yang memberikan ruang aman bagi konseli untuk membuka diri. Melalui teknik self-disclosure, konselor berbagi secara terbuka pengalaman dan perasaannya yang relevan, dengan tujuan membangun kedekatan emosional dan menciptakan suasana saling percaya. Pendekatan ini terbukti efektif, karena Bella mulai merasa dipahami dan diterima tanpa syarat, yang merupakan inti dari pendekatan humanistik menurut Carol Rogers. Konselor juga membantu Ibu Rina menyadari bahwa meskipun ia bekerja demi kebaikan anaknya, perhatian emosional dan kehadiran psikologis tetap sangat dibutuhkan oleh Bella. Komunikasi yang selama ini renggang mulai diperbaiki melalui latihan-latihan komunikasi empatik yang diberikan konselor. Ibu Rina pun mulai memahami pentingnya active listening, mendengarkan dengan sepenuh hati, tanpa menghakimi, dan memberi waktu khusus untuk menjalin hubungan emosional dengan anaknya. Selamat pagi Ibu Rina dan Bella, saya senang sekali bertemu kalian kembali. Nah, di sini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya juga baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali kalian berdua. Hari ini kita bisa melanjutkan dari sesi selanjutnya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan setelah pertemuan lalu dan kita evaluasi bersama ya, Ibu Rina. Nah, sebelumnya Ibu Rina, apa ada perubahan atau hal yang Ibu rasakan dari pertemuan sebelumnya? Saya jadi banyak berpikir, Bu. Saya sadar kalau saya terlalu fokus bekerja sampai lupa bahwa Bella itu
Jadi untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman, mungkin dari Bella dan Bunda bisa saling minum satu sama lain agar lebih tenang dan rileks ya. Nah, saya rasa itu pemahaman yang luar biasa ya Bu ya. Perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran yang kecil terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Bella sendiri, bagaimana perasaan Bella sekarang setelah pertemuan sebelumnya? Saya udah agak lega sih Bu, terus mau dari teman cerita, saya sudah merasa didengarkan juga. Dan Bella, saya juga pernah kok merasa seperti itu. Waktu saya juga seusiamu. Nah, saya juga sering merasa orang dewasa itu nggak mengerti perasaan saya. Nah, tapi ketika ada yang benar-benar mendengarkan saya, mau memahami perasaan saya, itu adalah hal yang luar biasa melegakan di hati kita. Ya Bu, itu juga yang saya rasakan. Terima kasih ya Bella, sudah mulai mau membuka diri dan terbuka. Itu adalah langkah yang hebat untuk Bella. Nah, Ibu Lina, bagaimana dengan komunikasi di rumah setelah pertemuan yang lalu? Saya mulai membiasakan ngobrol dengan Bella sebelum tidur agar ya komunikasi kita bisa lebih dekat lagi. Nah, saya rasa itu adalah hal yang bagus sekali Ibu. Nah, dengan berbagi itu, Ibu bisa mengajak Bella merasa bahwa hubungan kalian itu setara satu sama lain. Nah, di sini secara emosional kalian bisa membangun kedekatan satu sama lain. Aku juga suka kalau mama cerita, terus jadinya tuh aku nggak merasa sendirian terus. Saya rasa dari komunikasi Ibu Rina dan Bella itu sudah mulai membaik ya di sini. Bella juga sudah mulai terbuka dan Ibu Rina juga sudah bersedia hadir secara emosional. Menurut Ibu dan Bella, apa yang menjadi hal yang paling bermakna di sesi kita sejauh ini? Saya rasa kehadiran ibu itu sangat penting sampai dari hari ini sampai nanti kehadiran ibu itu sangat penting, dan saya rasa juga mendengarkan ibu dapat menyembuhkan. Kalau aku merasa punya tempat buat cerita, jadi aku udah nggak merasa sendirian. Di sini saya bangga dengan kalian berdua ya. Kalian sudah menunjukkan kemajuan besar. Ini salah satu contoh yang sangat baik. Kita bisa fokus pada penerimaan, empati, dan kepercayaan satu sama lain. Nah, langkah selanjutnya kita akan terus memperkuat komunikasi ya antara satu sama lain. Apakah Ibu Rina dan Bella siap untuk terus saling mendengarkan dan bisa lebih terbuka lagi? Saya siap. Aku juga mau coba lebih terbuka lagi sama Mama. Makasih ya, Ma. Ya, bagus sekali. Saya bangga kepada Ibu Nina ya. Dan Bella juga terutama. Terima kasih karena sudah mau terbuka dan berani menyampaikan perasaan yang selama ini dipendam. Nah, di sini bagaimana dengan Ibu Nina? Saya juga berterima kasih atas bantuan Ibu Dinda. Baik, Ibu Rina, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang membingungkan dari sesi konseling ini? Saya rasa sudah cukup, Bu. Baik, sepertinya sesi konseling hari ini bisa diakhiri ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rina dan Bella karena sudah mengikuti sesi konseling sampai akhir. Terima kasih juga, Ibu Dinda. Baik, Kalau gitu, saya akan Bella kami pulang. baik, mari saya antar.